Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Jumpa dengan Bapak di sini untuk materi MPLS SMKN 3 Garut tahun pelajaran 2021-2022. Saat ini izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri. Nama Bapak Asep Hidayat. Alamat Bapak di Perum Grandview Residen di Karangpawitan. Saat ini Bapak mengajar informatika dan Bapak mendapat tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Bidang Kurikulum. Syukur alhamdulillah anak-anakku, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, keluarga kita, tetangga kita, teman-teman terdekat kita semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, hingga kepada kita saat ini sebagai pengikut beliau yang senantiasa taat dan patuh terhadap ajaran beliau. Anak-anakku, pada saat ini Bapak mendapat tugas untuk menjelaskan tentang kurikulum di SMKN Negeri 3 Garut. Baik, Bapak akan mencoba dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk menjelaskan tentang kurikulum di SMK Negeri 3 Garut. Kita lanjutkan anak-anak. Kurikulum merupakan kerangka dasar yang mengarahkan kompetensi apa saja yang harus dikuasai oleh peserta didik, karakter dan budaya kerja yang perlu dibangun dan dikembangkan oleh peserta didik, serta materi pelajaran apa saja yang perlu dikuasai oleh peserta didik. Jadi kurikulum itu memegang peranan penting dalam hal pendidikan atau dalam hal proses pembelajaran kalian di sekolah, karena kurikulum akan menentukan apa saja yang harus kalian kuasai, apa saja yang harus kalian pelajari di jurusan masing-masing, misalnya di tata boga, di teknik komputer jaringan, di akuntansi, di perhotelan, dan di busana. Jadi lebih spesifik akan memberikan pengetahuan, baik kompetensi pengetahuan ataupun kompetensi keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja dan di dunia industri. Nah, SMK Negeri 3 Garut itu adalah salah satu sekolah yang mendapatkan kehormatan untuk menerapkan kurikulum baru dengan paradigma baru, yaitu untuk sementara diberi nama kurikulum operasional satuan pendidikan, di mana dalam kurikulum ini tentu saja kita atau kalian semua ini mempunyai tantangan baru anak-anak untuk menerapkan kurikulum ini. Nah, SMK 3 itu terpilih sebagai SMK Pusat Keunggulan atau SMK PK. Jadi setiap SMK PK itu menerapkan kurikulum operasional satuan pendidikan. Di sini SMK 3 bersama sekolah yang lain, bersama SMK Negeri 3 SMK Negeri yang lain di Kabupaten Garut, khususnya di Jawa Barat umumnya dan di seluruh Indonesia ini terdapat ratusan SMK Pusat Keunggulan. Sekali lagi, kalian adalah calon peserta didik atau peserta didik yang beruntung bisa diterima di sekolah di mana sekolah SMK Negeri 3 Garut menyandang sebagai sekolah pusat keunggulan. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu akan Bapak ulas sedikit perbedaan antara SMA dan SMK ya. Jadi anak-anak
perbedaan antara SMK itu tidak sesimpel di namanya saja ya, atau tidak sesimpel di seragam yang berbeda antara SMA dan SMK ya. Nah, akan Bapak jelaskan sedikit di sini tentang bagusnya atau baiknya kalian memilih SMK ya. Pertama, di SMK itu karakter yang dibangun adalah atau soft skill yang dibutuhkan adalah soft skill atau karakter kerja. Jadi kalian dididik untuk berlatih memiliki karakter-karakter yang dibutuhkan di dunia kerja. Seperti apa? Jujur ya, rajin, itu wajib. Tangguh, gigih, pantang menyerah, semuanya adalah sifat-sifat positif yang dibutuhkan di dunia kerja. Makanya di sini yang dilatih adalah karakter kerja. Kemudian apa yang membedakan antara SMA dan SMK? Berikutnya adalah PKL atau praktik kerja lapangan di industri. Ini adalah implementasi pembelajaran di sekolah di SMK yang bisa diterapkan di industri, di perusahaan apa misalkan dipraktikan, atau kalian mencari hal-hal baru apa yang ada di perusahaan tempat PKL nanti, nah untuk dipelajari. Kemudian yang membedakan lagi adalah uji kompetensi, bahwa siswa SMK itu harus dibuktikan dengan uji kompetensi, bahwa ketika kalian memilih kompetensi teknik komputer jaringan misalnya, kalian itu tersertifikat, dibuktikan kualifikasi akademik kalian kuasai dan dibuktikan dengan sertifikasinya itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pembelajaran teori dan praktik dengan komposisi. Kalau di SMA bisa saja 30-70 ya untuk teori dan praktiknya. Kalau di SMK minimal itu 50 teori, 50 praktik. Kemudian kenapa SMK berbeda dengan SMA? SMK itu berbasiskan minat. Ya, tentu saja kalian dari awal juga sebenarnya sudah dites, sudah diseleksi berdasarkan minat dan bakat kalian ke SMK Negeri 3 Garut. Kalian passionnya, kalian hobinya, kalian kesukaannya di kuliner, tentu saja kalian akan memilih tata boga. Atau kalian lebih suka IT, teknologi, tentu saja kalian akan memilih teknik komputer dan jaringan. Begitupun dengan jurusan-jurusan yang lain. Seperti itu. Next, kita berikutnya tentang bidang dan program keahlian SMK Pusat Keunggulan, SMK Negeri 3 Garut. Nah, di sini Bapak jelaskan untuk penamaan baru di kurikulum operasional Satuan Pendidikan SMK Negeri 3 Garut ya. Di sini ada bidang keahlian teknologi informasi ya. Nah, yang termasuk ke dalam bidang teknologi informasi apa? Di sini ada teknik komputer dan jaringan. Kalau dulu itu TKJ, teknik komputer dan jaringan. Sekarang kompetensi keahlian baru di kurikulum operasional Satuan Pendidikan itu adalah teknik jaringan, komputer, dan telekomunikasi. Jadi ada telekomunikasinya. Nah, kemudian ada di bidang keahlian bisnis dan manajemen. Ini masih sama dengan tahun sebelumnya di kurikulum 2013, bahwa akuntansi dan keuangan lembaga di spektrum lama itu tetap namanya akuntansi dan keuangan lembaga. Kemudian di pariwisata, SMK Negeri 3 Garut itu sesungguhnya memiliki 3 bidang keahlian pariwisata. Kalau dulu itu ada perhotelan, ada tata boga, ada tata busana, itu masuk ke bidang keahlian pariwisata. Nah, di kurikulum yang baru ya. Nah, perhotelan tetap ya namanya perhotelan. Untuk pariwisata tata boga, nah untuk sekarang bukan tata boga lagi, akan tetapi namanya kuliner ya. Kemudian
sektor pariwisata di kurikulum sebelumnya tata busana itu berubah ke bidang keahlian seni dan ekonomi kreatif ya. Jadi sekarang bukan di pariwisata lagi busana itu, akan tetapi di seni dan ekonomi kreatif. Kalau sebelumnya namanya tata busana, sekarang berubah kompetensi keahlian namanya adalah busana saja, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Jelas ya untuk sesi yang ini. Selanjutnya Bapak akan jelaskan tentang struktur kurikulum SMK Pusat Keunggulan SMK Negeri 3 Garut. Nah, ini sangat simpel. Kalian bisa bayangkan di rapot SMP kalian atau di rapot madrasah kalian bahwa rapot itu terbagi beberapa bidang ya. Nah, kalau dulu ada yang disebut dengan muatan nasional yang terdiri dari matematika ya, mulai dari PAI, PKN ya, dan seterusnya ke bawah. Kemudian ada muatan kewilayahan ya, ada seni budaya, penjas, dan seterusnya. Kemudian ada lagi di sebelumnya di produktif ya, mata pelajaran keahliannya. Nah, di struktur kurikulum SMK Pusat Keunggulan itu hanya ada 3. Ada muatan umum ya, muatan umum ya sama seperti rapot, atau kalau di rapot itu sama seperti dengan tahun-tahun sebelumnya ya, terdiri dari mulai dari PAI, PKN, dan seterusnya ke bawah. Kemudian ada muatan kejuruan. Muatan kejuruan itu mata pelajaran untuk mendukung penguasaan keahlian kejuruan. Dan satu lagi ada yang namanya proyek penguatan ya, profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Ini yang baru di struktur kurikulum SMK Pusat Keunggulan SMK Negeri 3 Garut. Bapak kasih contoh seperti ini ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ada bagian umum terdiri dari 6 pelajaran ya. Kemudian ada bagian kejuruan. Nah, ada sedikit perbedaan. Dulu di kurikulum 2013 itu matematika dan bahasa Inggris itu adalah mata pelajaran wajib yang masuk ke muatan nasional. Kalau untuk yang sekarang, matematika dan bahasa Inggris itu masuk ke mata pelajaran kejuruan, vokasi ya. Nanti akan ada perbedaannya. Kemudian ada informatika. Dulu informatika itu bernama simulasi dan komunikasi digital atau simkodik, atau misalkan kalau di SMP kalian ada yang namanya informatika atau TIK. Nah, itulah mapel informatika. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Di paling bawah ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini terdiri dari beberapa tema yang harus disampaikan oleh kurikulum ya. Jadi akan Bapak sampaikan di slide berikutnya. Nah, seperti ini. Yang dibangun dari kurikulum operasional satuan pendidikan ya di paradigma baru ini adalah penguatan karakter pelajar Pancasila. Nah, di sini yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila ini adalah pelajar yang pembelajar ya, pelajar yang sepanjang hayat ya, belajar sepanjang hayat, memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini kita bisa lihat kategorinya terdiri dari beberapa kategori ya. Nah, sekarang kalian bisa lihat atau kalian bisa menilai diri sendiri apakah di dalam diri kalian atau di dalam diri kita ini apakah sudah ada sifat-sifat yang mencerminkan pelajar Pancasila. Kalau sudah ada, syukur alhamdulillah. Kalau belum atau belum sempurna, di SMK Negeri 3 Garut ini kita akan sama-sama belajar untuk menguasai atau memiliki sifat-sifat atau karakter-karakter yang dicerminkan oleh pelajar Pancasila ya. Intinya di sini anak-anak, Bapak minta kerjasamanya kepada kalian ya. Jadilah pelajar yang mau belajar ya. Ikuti arahan Bapak Ibu guru ya. Jangan istilahnya kalau dalam perspektif negatif itu jangan, misalkan jangan melawan, kecuali dalam hal apapun itu tidak dibenarkan ya.
Karakter yang harus dimiliki apa? Beriman dan bertakwa. Sudah jelas itu ya, kita harus religius ya. Dasarnya adalah agama ya, akhlak pribadi dan seterusnya. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Kalian harus jelas-jelas harus mempunyai sifat atau sikap atau karakter yang kreatif ya. Kemudian bernalar kritis dalam hal-hal yang positif ya, kritis. Kalian suka, guru-guru itu, Bapak Ibu guru itu suka dengan anak-anak yang kritis ya, bersering bertanya ataupun berpendapat ataupun menjawab, itu sangat disukai ya, tapi dengan bahasa yang ilmiah ya. Di dalam lingkungan pendidikan maklum harus disampaikan dengan ilmiah. Seperti itu anak-anak, ini target yang harus kita capai, target yang harus kita kuasai. Intinya kalian harus menjadi pelajar-pelajar yang baik secara karakter, secara soft skill ya, harus baik ya. Karena industri itu tidak membutuhkan yang pintar tapi tidak berkarakter baik ya, tapi industri itu membutuhkan yang pintar, yang berkompetensi ya, tapi juga memiliki karakter yang baik ya. Nah, makanya ya saya Bapak ulangi lagi ya, kalian harus bisa diarahkan agar kalian bisa menjadi manusia atau menjadi pelajar yang berkarakter pelajar Pancasila. Intinya kalian sebagai pembelajar, setelah kalian lulus dari sekolah pun, dari SMK 3 itu kalian tetap seorang pembelajar, terus menggali ilmu ya, seperti itu. Oke, lanjut kita ke slide berikutnya, yaitu nah ini nanti yang akan dipelajari di penguatan pelajar Pancasila ya, kurang lebih seperti gaya hidup berkelanjutan ya, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raga. Kemudian loncat ke nomor 5, ada suara demokrasi, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Kemudian kewirausahaan, harus punya jiwa kewirausahaan. Ini akan kami sampaikan di dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. Termasuk ada 8 dan 9, tema 8 dan 9 itu tentang kebekerjaan dan budaya kerja. Ini sangat wajib karena lulusan SMK itu adalah lulusan-lulusan yang siap kerja. Jadi yang dibangun karakternya adalah karakter calon pekerja. Kurang lebih seperti itu. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, hal unik yang ada di SMK menyambung slide sebelumnya adalah program penguatan kompetensi. Program ini adalah kegiatan yang wajib diikuti oleh peserta didik sebagai syarat kenaikan kelas ataupun kelulusan. Pertama apa? Ada kunjungan industri ya. Dulu sebelum masa pandemi COVID-19 ini ada agenda wajib kunjungan industri ya. Setiap jurusan itu mengunjungi industri ataupun perusahaan yang relevan ya. Misalkan TKJ ke Indosat atau TKJ ke Cikarang sana ke perusahaan-perusahaan perakitan komputer ya, untuk apa? Melihat gambaran dunia kerja yang sebenarnya nanti lulusan TKJ itu seperti apa. Atau lulusan Tata Boga, perhotelan, kita berkunjung ke hotel-hotel bintang 5 dan di atasnya kita akan lihat kerja yang nyata itu seperti apa. Jadi sehingga kita nanti ada gambaran ya. Kemudian ada juga uji kompetensi, uji kom. Kita sering bilangnya uji kom ya. Itu syarat wajib juga untuk kelulusan di kelas 3. Kalian akan dinyatakan lulus ketika sudah menempuh uji kompetensi dan kalian dinyatakan bersertifikat ya, ada sertifikat di bidang keahlian, misalkan di TKJ, di perhotelan, di tata busana, di tata boga ya. Sekarang kuliner ya, tata boga kuliner, busana dan perhotelan. Seperti itu yang ada di SMK ya. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, pembelajaran di SMK Negeri 3 Garut itu untuk sekarang ya Bapak jelaskan sudah jelas ya. Kita ada 2 metode. Pertama, pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka tentu saja kalian sudah tahu dan sudah pasti kalian sangat rindukan, yaitu pembelajaran langsung ya, kita bertemu guru, berinteraksi dengan siswanya. Ini sangat kita rindukan ya. Nah, di SMK Negeri 3 Garut sama dengan sekolah lain atau SMP kalian ya,
hari sekolah itu kita berlaku 5 hari ya, Senin sampai dengan Jumat ya. Untuk Sabtu libur. Kemudian belajar setiap harinya itu kita belajar sekitar 10 jam pelajaran. Rata-rata dari jam 10 sampai jam 15.30. Itu dalam keadaan normal ya. Mudah-mudahan kondisi cepat pulih ya anak-anak. Nah, dan sekarang yang sudah 2 tahun kita berlangsung yaitu pembelajaran daring atau blended, gabungan antara tatap muka dan daring, karena beberapa jurusan juga membuka pembelajaran tatap muka terbatas ya anak-anak per kelompok. Bisa kami sebelumnya ada berlima, ada 10 orang kita atur untuk mapel-mapel terutama praktikumnya ya, karena untuk SMK itu harus wajib ya, dengan tentunya memperhatikan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, kalian juga pasti sudah tahu bagaimana sistem pembelajaran daring. Kita bergantung kepada aplikasi ya, ke medsos, ada WhatsApp, ada Google Classroom. Untuk pikonnya kita ada Google Meet, ada Zoom ya. Kemudian sosmednya, sosial media learning ya. Manajemen sistemnya kita ada Edmodo, Google Form ya. Untuk ujiannya, ujian online dari rumah ya. Kita ada CBT ya, CBT Likes application, itu untuk ujian di PTS, di PAT ya, seperti itu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sistem penilaian. Nah, kalian sudah pasti tahu lah sistem penilaiannya seperti apa. Anak-anak, nilai hanyalah sebatas nilai untuk mengukur capaian kompetensi kalian ya. Alangkah baiknya nilai itu pun sama baiknya dengan nilai angka itu, alangkah baiknya sama baiknya dengan nilai karakter kalian. Tentu saja di sini apa saja penilaian itu dicapai dengan apa? Penilaian itu ada penilaian harian oleh guru mapel ya. Kemudian ada penilaian tengah semester atau PTS. Kemudian ada penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun menjelang kenaikan kelas di kelas 10 dan 11. Kemudian ada penilaian sikap. Anak-anak harus sangat diperhatikan ya. Harus minimal bersikap atau nilai sikap baik ya. Ini sudah pada tahu dan kenal ya, dan bisa dijadikan patokan. Selanjutnya adalah kriteria kenaikan kelas. Nah, di SMK ini karena belum ada rujukan yang pasti, Bapak mengacu ke Kurtilas ya. Jadi intinya kalian sebagai siswa itu harus menyelesaikan pembelajaran di semester ganjil dan genap ya. Di semester 1, semester 2 kalau untuk kelas 10, semester 3, 4 untuk kelas 11. Jadi kalau kenaikan kelas harus diselesaikan semuanya ya. Harus diikuti. Kemudian KKM atau KB, ketuntasan belajar ya. Ada ketuntasan belajar. Ini setiap pelajaran itu mempunyai ketuntasan belajarnya di angka berapa ya. Contoh misalkan informatika di angka kelulusannya itu di angka 75, otomatis kan harus nilai di atas 75. Nah, kalau kalian mau naik kelas ya, di sini kita bagi dua untuk muatan umum atau pembelajaran muatan nasional lah. Di kurikulum sebelumnya itu minimal 2 mapel itu kalau tidak lulus masih bisa naik kelas ya. Tapi alangkah baiknya semua mapel itu tuntas semuanya ya, untuk di mapel muatan umum. Kemudian kalau ketuntasan belajar atau KKM di mapel produktif ya, mapel produktif itu mapel kejuruan ya. Kalau TK aja ya belajar merakit, belajar menginstal. Kalau di Tata Boga belajar di Tata Boga dasar-dasar keahliannya ada ya. Jadi itu disebut dengan mata pelajaran produktif ya. Ini kalau produktif wajib lulus semua tanpa terkecuali ya. Mapel umum itu boleh 2 mata pelajaran tidak lulus, akan tetapi harus lulus ya, karena itu berkaitan dengan prestasi kalian. Kemudian di mapel produktif itu
wajib semuanya harus lulus untuk semua kategori mata pelajaran produktif. Kemudian ada juga nilai ekskul pramuka itu harus minimal baik ya. Kemudian bisa jadi ada kriteria lain yang kami tetapkan di sekolah. Misalkan kalian bisa jadi tidak naik kalau kalian misalkan melakukan tindakan kriminal ya, mau di luar sekolah ataupun di lingkungan sekolah ya, rokok misalkan ya, asusila dan sebagainya ya, itu tolong jadikan perhatian ya. Lanjut ke slide berikutnya. Mungkin itu saja anak-anak sekilas tentang pembahasan tentang kurikulum. Karena sangat dibatasi oleh waktu, mohon maaf Bapak tidak bisa jelaskan lebih banyak. Selebihnya mudah-mudahan kita segera bertemu di pertemuan atau di pembelajaran tatap muka ya anak-anak. Mari kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu ya, penyakit ini segera diangkat oleh Allah ya, yang sakit segera disembuhkan, yang sehat mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan dan dijaga kesehatannya ya anak-anak, seperti itu. Untuk lebih detailnya mungkin nanti akan Bapak jelaskan di sesi pertemuan berikutnya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada salah kata ya, pengucapan dan sebagainya. Sekali lagi Bapak ucapkan secara pribadi mohon maaf ya, seperti itu. Mudah-mudahan kalian siswa baru di SMK Negeri 3 Garut bisa mengikuti semua pembelajaran yang termasuk di dalam kurikulum yang akan kita terapkan ya anak-anak. Ikuti, keberhasilan itu akan ditunjang sekali dengan bagaimana kalian bisa berperilaku dengan baik di lingkungan sekolah ya, di lingkungan pembelajaran praktik, di lab, di dapur ya, di perhotelan, seperti itu. Sangat tergantung pada kalian. Mudah-mudahan kalian masuk ke sini dengan pola kalian anak-anak yang nurut ya. Kalau kalian nurut terhadap guru-gurunya ya, itu akan memudahkan kami ya. Akan tetapi sebaliknya, kalau kalian menjadi anak yang susah diatur ya, cenderung melawan ya, kita sudah bisa lihat hasilnya ya. Sekali lagi anak-anak, kesuksesan itu direncanakan ya, kesuksesan itu direncanakan ya, bukan hanya semata-mata mengandalkan keberuntungan ya. Banyak contoh ya yang bisa kalian lihat di sekitar kalian. Sekali lagi mohon maaf untuk materinya mungkin hanya sebentar saja. Mudah-mudahan tidak puas sehingga nanti kalian bisa menggali apa yang tidak menjadi ketidakpuasan itu. Sekali lagi Bapak ucapkan selamat bergabung di SMK Negeri 3 Garut. Selamat bergabung di 5 kompetensi kalian yang ada di SMK 3 Garut. Belajarlah dengan baik, belajarlah dengan rajin, dengan tekun, sehingga kalian nanti menjadi lulusan yang berkarakter ya. Mudah-mudahan kalian nanti bisa melanjutkan ataupun berwirausaha ataupun bekerja. Yang terbaik adalah kesuksesan buat kalian dan bisa membanggakan kedua orang tua. Terima kasih. Akhirul kalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.